Kegiatan saya itu sebenarnya lumayan menguras pikiran sih sebenarnya, dan membutuhkan tenaga yang rada besar dan membutuhkan hati yang sangat besar juga untuk dikeluarkan. Karena jujur selama pandemi waktu itu gara-gara band gue juga mati, Dokter PM nggak bergerak, reunian waktu itu. Nah, saya akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah di Bandung Barat. Gue akhirnya bikin satu movement. Jadi movement sosial yang gue pikir bahwa efek pandemi itu waktu 2 tahun yang lalu sangat besar banget untuk masyarakat. Jadi akhirnya gue bikin satu program berbagi. Jujur gue jual aset yang gue punya, dari motor, dari kendaraan yang lain, itu gue jual untuk membiayai pergerakan movement yang sosial ini. Gue belajar sama satu orang namanya Uncle Tibo. Itu udah jalan banget, lama banget dia juga bergerak. Dan gue akhirnya belajar dari mereka, timnya mereka untuk turun ke jalan berbagi di saat pandemi. Akhirnya gue bikin satu namanya Razia Perut Lapar. Akhirnya gue disitulah bergerak selama 2 tahun. Ya mungkin sampai detik ini ya. Akhirnya gue ketok palu untuk diri gue sendiri, gue akan berbagi seumur hidup. Gue akhirnya dari situlah mulai belajar bagaimana caranya turun ke jalan, membagikan makanan. Saat itu kan semua usaha lagi sepi. Warung nasi juga kita kejar, kita belanja beberapa pack. Terus kita turun ke jalan, dari hasil belanja itu kita bagikan di teman-teman yang bekerja kasar, saudara-saudara kita bekerja kasar di jalanan. Dari pengayuh beca, dari yang ngurusin sampah-sampah kita yang selalu dibuang ke tempat sampah, itu ada pekerja-pekerjanya yang memang butuh kita kasih makan. Ada beberapa kawan-kawan juga yang bekerja kasar di situ dan bekerja keras untuk keluarganya. Kita minimal makanannya tidak usah beli, kita yang supply. Nah, berjalannya waktu pada akhirnya bisa kolaborasi dengan kawan-kawan yang lain. Jadi kolaboratif ini yang akhirnya kita coba gaspol. Ada beberapa kawan-kawan yang terinspirasi dari pergerakan saya. Mereka menitipkan makanan karena nggak ada waktu, keluar pun nggak berani. Cuman gua mungkin sama kawan-kawan yang berani. Waktu itu kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat lagi kayak kota zombie. Nggak ada orang sama sekali di jalan, tapi gua keluar terus akhirnya gue bagiin, harus ada orang yang turun yang ada di part itu gitu, karena mau tidak mau semua aturan agak keras waktu itu, tapi kita juga tetap ada izin untuk bergerak di jalanan. Dan disitulah gue bergerak lumayan masif. Berjalannya waktu, longgar, semua udah mulai agak longgar, PPKM dan lain-lain. Akhirnya gue coba membuat satu pergerakan lagi. Jadi pergerakan yang lumayan membantu di wilayah ketahanan pangan. Di situ kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) di Kota Bandung, membuat sebuah wadah namanya Buruan Sae. Jadi Buruan Sae itu adalah pertanian di halaman rumah. Jadi bertani, berkebun, bercocok tanam di halaman rumah dan lahan-lahan di kelurahan, kecamatan di Kota Bandung, Cimahi. Waktu itu masih Kota Bandung sih. Di Kota Bandung, di tanah-tanah yang kosong, tanah-tanah yang tidak terpakai. Jadi akhirnya kita bekerja sama juga, berkolaborasi dengan kelompok-kelompok dan membuat mereka-mereka akhirnya tidak tidak krisis pangan. Bagaimana caranya tidak keluar rumah, tidak ke pasar, kan pasar juga masih tutup waktu itu. Minimal mereka bisa panen hasil tani mereka sendiri. Sebenarnya ada satu keinginan dan mimpi gue untuk anak-anak muda sekarang tuh, di beberapa lini ya, yang lini gue kerja itu tumbuhkan empati dari diri kalian semuanya. Jadi sekarang jujur, gara-gara ada digitalisasi yang sangat gampang, itu individualisme kita itu jadi terbentuk. Jadi akhirnya kita tidak ada pemikiran yang zaman dulu bersosial, bersilaturahmi, berempati kepada sesama, saling membantu. Itu sekarang udah mulai terkecilkan gara-gara settingan digitalisasi, bisnis digital. Semua main handphone, pacaran aja semua sekarang nggak ngobrol.
main handphone. Berteman aja sekarang banyak yang diam dan main handphone. Dan apapun pergerakannya sekarang udah digitalisasi. Nah, digitalisasi itu jadikan hanya untuk pendamping sebenarnya. Nah, tapi tetap humanis kita tetap harus dibuka. Banyak di antara kita masa depan kita bisa terbentuk gara-gara pertemanan, men. Jadi pertemanan ini kita harus bongkar, terus kita juga apalagi di pandemi kemarin kita harus saling membantu, empati kita dibuka, hati kita buka untuk saling membantu. Siapapun yang masih kuat atau masih berjalan, bantu yang sudah terpuruk. Siapapun yang memang sekuat kita aja, kita nggak punya duit, kita punya tenaga, kita punya pikiran, kita punya skill, bantu sesama, bantu keluarin semua skill, sharing aja buat mereka semua. Mudah-mudahan kita bisa saling membantu dan bisa menguatkan kembali. Itu di sisi sosial. Nah, di sisi musik dan kreativitas sebenarnya gini, buka peluang antar kita masing-masing. Jadi kolaborasi lah. Jadi kita berkolaborasi untuk menguatkan ekonomi kita sendiri. Dari mulai kita usaha apapun, mau bisnis clothing kayak mau bisnis sepatu kayak Donatello ini sekarang, terus mau kita bisnis kuliner kayak mau kita bisnis apapun, terbukalah buat mereka untuk berkolaborasi. Banyak sekali kawan-kawan influencer yang memang bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang di bawah. Buka skill-skill kita untuk bisa membuat peluang bisnis ke mereka. Sebenarnya yang gue lakukan sih awalnya niat dulu sih ya. Gue berniat membuka empati gue. Jujur ini masa transisi sebenarnya. Ini yang pandemi itu sebenarnya jadiin berkah buat gue ya. Jadiin pelajaran buat gue bahwa gue waktu di Jakarta banyak cari duit, banyak cari harta, terus banyak juga mimpi gue pengen jadi artis besar bla bla bla, dan itu sudah tercapai. Tapi jujur setelah gue punya itu, terus gue ngapain? Hati gue kosong, men. Jadi gue nggak ngerasa punya kapasitas di situ gitu. Gue jadi artis, gue ngerasa diri gue kosong. Gue punya duit juga gue kosong. Hati gue nggak terisi. Nah, disitulah di saat pandemi itu di-cut semuanya, event hancur, syuting nggak ada. Terus gue balik terus gue ngelihat banyak orang-orang yang nggak bisa makan. Nah, disitulah akhirnya gue punya niat untuk membuka empati dulu. Sebenarnya awalnya gue nggak punya teman untuk contoh misalkan ustadz gitu atau orang-orang yang udah punya kapasitas itu, gue punya jalan sendiri. Yang penting niat. Kreatif itu sebenarnya tergantung diri kita sendiri sih. Jadi lu bisa jadi pionir lebih bagus, tapi sebenarnya lu terinspirasi dari orang juga nggak jadi masalah, cuman tidak plagiat. Jadi lu mau misalkan contoh ada kegiatan kreativitas A misalkan, terus lu ngambil dulu contoh dari mereka boleh, tapi dari situ lu bisa ngambil karakter dari kreativitas lu sendiri. Jadi lu cari karakternya, jangan sama seperti si A. Jadi lu harus bikin B. Dari B nanti ada orang yang terinspirasi dari lu, dia harus bikin C. Jadi komplit. Nah, sekarang itu kebanyakan banyak followers kan. Dari A ikut A semua. Jadi numpuk di A ini gitu. Jadi sebenarnya ide itu kan gak usah pakai modal, bro. Fasilitas tuh udah banyak. Lu mau bikin videografi, lu mau bikin foto, lu mau bikin gambar, kalau lu punya duit lu bisa beli kamera. Tapi kalau nggak punya duit, lu bisa main pakai alat yang lu punya. Itu jadi aset buat lu sebenarnya. Nah, dari situlah lu manfaatin sosial media lu biar berjalan. Karena karakter lu punya bakat apapun, karena lu bikin karakter, lu akan dilihat sama orang. Jadi kalau lu ikutin, contoh gue nih, di kemanusiaan, gue ikut juga si Uncle T-Bob, tapi gue berdiri sendiri, jalan sendiri, bikin nama dengan logo sendiri. Akhirnya si orang yang gue contoh juga, mereka punya respect ke kita. Akhirnya jadi kolaboratif, bukan jadi anak buah doi gitu. Gue bisa kolaborasi akhirnya sama guru gue.
Yang jujur gue pengen ngeband lagi. Gue pengen ngeband lagi walaupun gue nggak di dokter PM, tapi gue mau harus bikin karya kembali karena gue lagi konsen membuat wadah musik TV. Jadi akhirnya mau tidak mau biar mereka tahu bahwa gue juga istilahnya musisi-musisi yang sudah pernah berindustri. Gue juga adalah penyanyi yang punya karya, gue punya band juga. Nah disitulah gue lagi mencoba untuk bermusik kembali. Yang paling dekat itu. Terus yang kedua, yang 3 ornamen gue sebutin yang awal-awal itu lagi gue konsenin juga. Sosial, gue pengen bikin ya kalau misalkan ada konsistensi yang kuat dan ada yang bantu, gue pengen bikin sebuah yayasan, kenapa enggak gitu ya. Semua orang juga pengen pergerakan yang gue ini lebih besar lagi, tidak hanya di kota gue sendiri. Kalau udah yayasan kan otomatis di situ ada satu penguatan eksistensi. Terus yang ketiga, di area pertanian, itu mimpi gue tuh sebenarnya pengen bikin sekolah gratis sebenarnya. Tapi di wilayah edukasi pertanian, perkebunan, peternakan, apapun itu. Karena mau tidak mau, jujur, yang bisa membuat kita hidup panjang itu adalah men-sharekan ilmu kan. Satu itu, kedua juga kalau sudah ada hasilnya, minimal di pertanian, kita bisa memberikan makan ke orang tanpa kita harus membeli. Pesan khusus sih tetap hargai proses. Semua yang pengen lo lakukan dan pengen panjang itu melalui proses. Hargain proses. Kedua, adab. Sekarang tuh yang hilang tuh adab. Jadi lu pinter tapi lu nggak beradab, habis gerak lu. Karena disitulah orang-orang yang senior atau orang-orang yang sudah jalan dan sukses dengan prosesnya, lu harus belajar dari mereka. Kalau lu berpikir sendiri tanpa pengalaman dari mereka ini, nonsense. That's it, habis pergerakan lu cuman segini. Nah, untuk mendekati mereka harus dengan adab. Harus dengan tata krama, harus dengan izin, harus dengan kita menitipkan diri ke mereka, ilmu mereka biar masuk ke kita, itu dengan adab. Nah, terus satu lagi, perbanyaklah temen. Ya kita nggak ngomong apa-apa ya, jadi mau tidak mau juga perbanyak temen itu penting. Nah yang keempat, maininnya sama ini men. Jangan, ini udah masuk, udah bagus, tapi kalau lu nggak mainin ini, lu nggak bisa. Ini tuh sebenarnya ada doa, ada apa namanya, ada manusiawi di sini, ada juga tata krama itu di dalam sini semua. Jadi lo harus mainin hati. Jangan ke cewek doang lo mainin hati, tapi ke diri lo juga lo harus mainin hati. Karena pergerakan ini harus kolaboratif. Dari mulai otak, dari hati, dan dari panca indera tuh harus bisa relate, harus bisa bergerak bersama. Nah, yang paling krusial adalah doa dari orang tua sebenarnya itu sih. Lu jangan lupain ibu gitu aja. Gue sih berpikir gitu. Jadi lu jangan lupain ibu, lu jangan bikin ibu lu menangis. Lu harus, apalagi lu yang masih orang tuanya ada, silakan datang ke ibu lu. Setelah lu tahu semuanya pergerakan dari gue ini harus dijalankan, tinggal ada satu lagi, minta doa ibu. Itu bisa jadi jalan. Dulu juga gue sukses gara-gara doa ibu sebenarnya. Zaman gua tahun 97 waktu itu ke Jakarta, tanpa ada teman, tanpa ada uang, tanpa ada saudara, tapi doa ibu membuat pintu gua terbuka sampai akhirnya gua bisa menjadi sesuatu. Gitu sih. Camkan. Ya. Kang, ini tim kreatif kami menemukan foto ini nih. Mana? Ini foto ini tuh siapa ya? Kok bisa ada di sebelah Iqbal Ramadan, Kang? Ya itu foto gue. Itu foto gue itu. Aduh. Itu lagi pertanyaannya. Itu foto gue di sebelah Iqbal. Berarti apa benar rumor yang bilang kalau Kang Erwin ini adalah Dilan?